Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi dalam program Anda Bertanya, kami menjawab, Anda yang menyimpulkannya. Terima kasih untuk yang sudah merespon dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa dari saudara kita yang luar biasa juga. Atas video promosi yang saya bagikan beberapa waktu yang lalu untuk sebuah program Anda Bertanya, kami menjawab, Anda yang menyimpulkannya. Dan saudara-saudara, apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini, saudara-saudara. Ya, pertanyaannya adalah, apakah orang Advent tidak merayakan Natal? Saudara-saudara, sebuah pertanyaan dengan dua pembahasan. Izinkan saya untuk saat ini membagikan sebuah jawaban untuk satu pembahasan. Dan nanti berikut, dengan pertolongan Tuhan, saya akan menjawab untuk pembahasan yang kedua. Dan pada saat ini saudara-saudara, karena pertanyaannya berhubungan dengan satu lembaga organisasi gereja, maka izinkan saya untuk menjawab dari sudut pandang Alkitab yang dipahami dari gereja Advent. Kembali lagi saudara-saudara, Anda bertanya, kami menjawab, Anda yang menyimpulkannya. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, pertanyaannya saya ulangi, apakah orang Advent tidak merayakan Natal dan Paskah? Jawaban ya atau tidak, saudara bisa lihat dari materi yang akan saya bagikan. Saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa apa yang dimaksud dengan Hari Raya Paskah. Namun sebelum kita akan lanjut dengan pembahasan tentang Paskah saat ini, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini untuk menerangi hati dan pikiran kami. Ketika kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan melalui materi yang akan hamba bagikan, asingkan hamba untuk membagikan materi ini. Dan biarlah materi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan Hari Raya Paskah? Hari Raya Paskah disebut juga Pesa. Ya, disebut juga Pesa adalah sebuah festival orang Yahudi yang merayakan keluarnya orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir sekitar tahun 1200-an sebelum Masehi. Tercatat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, ya, memberitahukan kepada saya dan saudara tentang Paskah ini. Di sana kita dapat informasi bahwa ketika tulai yang ke-10 kematian anak-anak sulung, ada sebuah tanda yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu darah yang dioleskan di tiang-tiang pintu atau di ambang pintu, dan malaikat maut akan melewati rumah yang ada tanda darah itu. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kamus Alkitab mengenai Hari Raya Paskah, Hari Raya Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani dilewati. Makanya mengapa kata Paskah dari kata Pesa bahasa Ibrani yang artinya melewati. Saudara-saudara, pertanyaannya, apa beda Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen? Saudara-saudara umat Tuhan, kembali kita lihat di dalam kamus Alkitab mengenai Hari Raya Paskah. Bagi orang Yahudi, perayaan Paskah dilakukan untuk memperingati keluarnya orang-orang Israel atau leluhur mereka dari perbudakan di Mesir. Sedangkan bagi orang Kristen pada umumnya, ya, Kristen pada umumnya untuk memperingati kebangkitan Yesus. Jadi kalau kita melihat kekristenan pada umumnya membahas
tentang Paskah ini, mereka merayakan Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus. Berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentunya kita semua orang Kristen mempercayai akan hal ini. Tapi ketika disuruh merayakan atau tidak, biarkanlah materi pada saat ini akan menjawabnya. Saudara-saudara, adakah hari-hari raya orang Yahudi yang lain yang berkaitan dengan hari raya Paskah? Di dalam Imamat pasal 23 ayat 5, 6, dan 7. Kita lihat dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu. Ya, tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi tanggal 14 Nisan ada Paskah bagi Tuhan. Kemudian pada hari yang ke-15, artinya tanggal 15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Kemudian 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Saudara-saudara, kita akan melihat skema atau gambaran dari ayat ini. Tanggal 14 ada apa, saudara? Ada hari raya Paskah. Kemudian tanggal 15 Nisan ada hari raya roti tak beragi. Kemudian 7 hari lamanya harus makan roti yang tidak beragi. Kemudian pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Karena saudara-saudara, di hari raya roti tak beragi itu, mereka menjadikan hari itu adalah Sabat. Mereka menjadikan hari tanggal 15 Nisan adalah Sabat. Kemudian Imamat pasal 23 ayat 10 bagian B dan ayat 11 memberitahukan bahwa maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Jadi saudara-saudara, di tanggal 15 ada Sabat, dan di tanggal 16 Nisan adalah hari raya unjukan atau biasa kita sebut dengan ulu hasil. Ya, saudara-saudara, hari-hari raya orang Yahudi yang berkaitan dengan Paskah, yang pertama adalah tanggal 14 Nisan ada hari raya Paskah. Kemudian tanggal 15 Nisan ada hari raya roti tak beragi. Kemudian tanggal ini dijadikan sebagai satu Sabat di dalam Imamat pasal 23 ayat 7, 8, dan 11. Kemudian tanggal 16 Nisan ada hari raya unjukan atau ulu hasil. Saudara-saudara, apa kegiatan utama orang Israel pada hari raya Paskah? Kita lihat dalam kitab Keluaran 12 ayat 6 sampai 11 dan ayat 21. Kegiatan utama orang Israel dalam perayaan Paskah adalah menyembelih domba dan memakannya, juga makan roti tak beragi dan sayur pahit secara tergesa-gesa. Kemudian syarat memilih domba Paskah. Dalam Keluaran 12 ayat 5, Keluaran 12 ayat 6, dan Keluaran 12 ayat 46. Saudara bisa baca di slide. Ya, ada 3 ayat yang saat ini kita akan lihat untuk syarat memilih domba Paskah. Di Keluaran 12 ayat 5, Keluaran 12 ayat 6, Keluaran 12 ayat 46. Apa saja syaratnya, saudara-saudara? Kita sudah lihat di ayat-ayatnya, namun ini adalah ringkasannya. Di ayat 5 adalah domba Paskah harus jantan. Ingat, domba Paskah harus jantan. Kemudian di ayat yang sama memberitahukan bahwa domba Paskah itu harus tidak bercela. Kemudian di ayat 6, domba Paskah disembelih pada waktu senja, dan tulang Paskah tidak boleh dipatahkan.
saudara-saudara, di ayat 46. Jadi ini adalah syarat memilih domba Paskah. Sebenarnya melambangkan apakah perayaan Paskah orang Israel tersebut? Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 bagian B, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi melambangkan apa, saudara-saudara? Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 bagian B, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi semua yang melambangkan Yesus, melambangkan domba itu yang dipilih untuk perayaan Paskah, itu adalah melambangkan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Perayaan Paskah orang Yahudi melambangkan pengorbanan Yesus di salib. Ya, saudara-saudara, sekarang bukti-bukti Alkitab yang menyatakan bahwa domba Paskah melambangkan Yesus. Ini ayat-ayatnya, saudara-saudara. Kita bisa lihat Keluaran 12 ayat 5, yang tadi di ayat 6 dan ayat 46. Ya, jantan tidak bercela, kemudian disembelih pada waktu senja, dan tulangnya tidak boleh dipatahkan. Kemudian, saudara-saudara, mari kita lihat bukti-bukti Alkitab yang menyatakan bahwa domba Paskah melambangkan Yesus. Tadi Keluaran 12 ayat 5, domba Paskah harus jantan. Matius 1 ayat 21, Yesus anak laki-laki. Ya, kemudian domba Paskah harus tidak bercela. 1 Petrus 1 ayat 19 dan 20, Yesus adalah korban yang tak bercela. Kemudian domba Paskah disembelih pada waktu senja. Matius 27 ayat 45 sampai 58, Yesus mati di waktu senja. Kemudian tulang Paskah tidak boleh dipatahkan. Yohanes 19 ayat 32 sampai 36, ketika Yesus mati, tak satu pun tulangnya dipatahkan. Matius 26 ayat 1 dan 2, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Hubungan antara hari-hari raya dengan penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Hari raya Paskah 14 Nisan, kematian Yesus disalib 14 Nisan. Kemudian hari raya roti tak beragi tanggal 15 Nisan dijadikan Sabat. Yesus dikubur pada hari Sabat tanggal 15 Nisan. Kemudian hari raya Ulu Hasil tanggal 16 Nisan, Yesus bangkit dari kubur tanggal 16 Nisan. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaannya, perlukah merayakan Paskah, hari raya roti tak beragi, dan Ulu Hasil? Markus 15 ayat 37 dan 38. Bukti bahwa upacara-upacara di Ka'bah tidak berlaku setelah Yesus mati di salib. Kita tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, ya, upacara-upacara dalam bait suci atau hukum seremonial di dalam bait suci, saudara-saudara, tidak berlaku lagi. Karena semua yang melambangkan Yesus sudah digenapi di atas kayu salib. Dan Yesus sendiri yang menggenapinya. Saudara-saudara, di Markus 15 ayat 37 dan 38, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2, atas sampai ke bawah. Satu kata yang Yesus katakan, sudah selesai atau sudah genap. Semua yang melambangkan dia sudah selesai ketika dia mati di atas kayu salib. Tandanya adalah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Jika hari raya Paskah roti tak beragi dan Ulu Hasil tidak perlu dirayakan, adakah hari peringatan yang ditetapkan Tuhan untuk mengenang kematian dan kebangkitan Kristus? Saudara-saudara, umat-umat Tuhan, Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur,
memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, kapan hari perjamuan kudus itu dilakukan? Karena inilah yang ditinggalkan oleh Yesus ketika dia akan disalibkan. Dia membuat sebuah jamuan jamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Dia meninggalkan sebuah teladan bagi murid-muridnya. Ketika mereka makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mereka mengingat akan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan bukan hanya mengingat, tapi memberitakan kematiannya sampai dia datang yang kedua kali. Itulah yang ditinggalkan oleh Yesus, yaitu perjamuan kudus untuk saya dan saudara melakukannya. Kapan hari raya perjamuan kudus itu dilakukan? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi kapan, saudara-saudara? Tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Tapi tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan untuk menjalani sebuah upacara, ya, intinya adalah harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Harus keteraturan itu ditinggikan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang teratur. Dalam posisi gereja masa hari ke-7 mengambil sebuah keputusan untuk merayakan atau membuat upacara yang kudus, yaitu perjamuan suci setiap triwulan. Itu berarti 1 tahun 4 kali perjamuan yang kudus. Nah, saudara-saudara, umat-umat Tuhan, tapi kalau kita berdosa bagaimana supaya kita bisa diampuni? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita, mengampuni saya dan saudara. Saudara, umat-umat Tuhan, apa yang saya sudah sampaikan saat ini, semuanya saya bagikan dari Alkitab. Anda bertanya, kami menjawab berdasarkan Alkitab. Selanjutnya Anda yang menyimpulkan. Firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dan saudara. Kiranya kita terus tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan saat ini melalui materi yang telah dibagikan. Kami memohon penerangan Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak lalu begitu saja, namun boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang baik. Menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menonton
video yang saya bagikan sehubungan dengan pembahasan materi pada saat ini. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan yang kedua untuk pertanyaan yang sama, yaitu tentang pembahasan Natal. Saudara-saudara, dari pembahasan tadi, jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saudara boleh tulis di kolom komentar ini. Dan juga ada usulan yang lain dari saudara-saudara, kami menunggu. Anda bertanya, kami menjawab, Anda yang menyimpulkannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.